Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai tentang kitab riwayat Nabi. Mudah-mudahan bisa kita baca bersama-sama dan juga mungkin bisa kita mengambil pengajaran ataupun hikmah daripada apa yang akan kita pelajari pada waktu yang sangat mulia ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Berniaga ke negeri Syam. Ini judul besarnya. Kita lanjutkan. Di negeri Mekah ada seorang perempuan hartawan bernama Khadijah yang sangat besar perniagaannya. Waktu didengar bahwa Nabi Muhammad adalah seorang jujur, diserahkannya lah hartanya untuk diperniagakan ke negeri Syam. Nabi Muhammad berangkat membawa barang perniagaan tersebut bersama-sama dengan hamba Khadijah yang bernama Maisarah. Mereka itu kembali dengan membawa keuntungan yang sangat banyak. Ketika itu ia telah berumur 25 tahun. Dalam kesempatan ini dijelaskan kepada kita bahwa di negeri Mekah ada seorang wanita yang terkaya, yang memiliki harta yang sangat luar biasa dan juga memiliki harta untuk didagangkan, yaitu tidak lain dan bukan beliau adalah Siti Khadijah. Kemudian oleh Siti Khadijah, ketika mendengar ada Nabi kita Muhammad SAW seorang yang jujur, maka di saat itu Siti Khadijah menyerahkan hartanya untuk didagangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika itu Nabi kita Muhammad SAW dan juga didampingi oleh budak daripada Khadijah yang bernamakan Maisarah, maka berangkatlah Rasulullah bersama Maisarah untuk perniagaan ataupun untuk berdagang dagangannya Siti Khadijah. Mereka berangkat ke negeri Syam di saat itu. Maka sekembali mereka dari negeri Syam kembali ke negeri Mekah, alhamdulillah ternyata keuntungan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad kita dan juga oleh budaknya yang bernama Maisarah. Di saat itu Nabi kita berumur 25 tahun. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Nikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah mendengar yang diceritakan Maisarah tentang kemuliaan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad yang dilihatnya dalam perjalanan ke negeri Syam, tertariklah hatinya hendak bersuamikan dia. Khadijah menyuruh orang menyampaikan maksudnya itu.
Dengan persetujuan keluarga kedua pihak, perkawinan itu dilangsungkan. Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Awal mula Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah setelah Siti Khadijah mendengar langsung dari hambanya ataupun lamitnya Siti Khadijah yang bahwa Rasulullah memiliki budi pekerti yang sangat luar biasa, kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah dilihat oleh Maisarah mengenai tentang perjalanan ke negeri Syam, begitu Rasulullah sangat-sangat sopan sekali di dalam bertutur kata, di dalam semua aktivitas. Maka di saat itu oleh Siti Maisarah menceritakan kepada Khadijah bagaimana sifat yang sesungguhnya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di saat itu tertariklah hati Siti Khadijah bagaimana caranya dia akan bisa memiliki suami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itu Siti Khadijah memerintahkan orang yang mungkin yang dipercayakan oleh Siti Khadijah untuk menyampaikan maksud yang sebenarnya apa yang diinginkan oleh Khadijah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan persetujuan kedua pihak Nabi kita Muhammad SAW juga telah menyetujui, begitu juga dengan pihak Siti Khadijah telah menyetujui, maka terjadilah pernikahan antara Nabi kita Muhammad SAW dan istri beliau yang bernamakan Khadijah. Di saat itu Nabi kita masih berumur 25 tahun dan Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Perkawinan itu sangat berbahagia. 20 tahun lamanya keduanya bersuami istri. Itu hidup dalam rukun dan damai hingga Khadijah wafat. Selama itu tiada pernah ia nikah dengan perempuan lain daripadanya. Ia mendapat 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Pernikahan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Siti Khadijah berlangsung 20 tahun lamanya. Di dalam masa tenggang 20 tahun tersebut, mereka hidup bahagia, mereka hidup tentram, nyaman, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka setelah berlangsung 20 tahun lamanya, maka di saat itu wafatlah istri tercinta yaitu Siti Khadijah. Kemudian Nabi kita, beliau dulunya tidak pernah menikah dengan perempuan selain daripada Siti Khadijah. Sehingga kapan beliau menikah dengan istri yang lain? Di saat Siti Khadijah telah wafat. Maka dari perkawinan ataupun pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dan Siti Khadijah, maka Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu berupa buah hati, anak laki-laki 2 orang dan 4 anak perempuan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Kecintaan, kesucian Khadijah, mohon maaf. Sebelum Khadijah bersuamikan Nabi Muhammad, ia telah pernah nikah dengan seorang laki-laki bernama Abi Halah. Khadijah berbangsa Arab, suku Quraisy juga, anak Khuwailid
anak Abdul Uzza, anak Qusay. Penduduk Mekah memberikan gelar At-Tahirah kepadanya. Artinya perempuan yang suci, karena sangat menjaga kehormatan dirinya. Kesucian Khadijah. Sebelumnya, istri Rasulullah yang bernamakan Khadijah sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernamakan Abi Halah. Kemudian kita perlu mengetahui istri Rasulullah yang bernamakan Khadijah sama suku seperti Rasulullah, juga bangsa sama seperti Rasulullah, berbangsa Arab, suku Quraisy. Kemudian ayah daripada istri Rasulullah yaitu Khadijah bernamakan Khuwailid, yang Khuwailid ini merupakan anak daripada Abdul Uzzah, dan Uzzah anak daripada Qusay. Seluruh penduduk Mekah memberikan gelar kepada Siti Khadijah dengan gelar At-Tahirah, yang artinya perempuan yang suci. Kenapa mereka memberikan gelar tersebut kepada Siti Khadijah At-Tahirah, perempuan yang suci? Karena Siti Khadijah sangat menjaga kehormatan dirinya. Beliau jaga dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan. Kebijakannya. Ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, orang Arab Quraisy memperbaharui binaan Ka'bah karena rusak disebabkan oleh air banjir. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada ketika beliau berumur 35 tahun adalah memperbaharui binaan Ka'bah. Artinya di saat itu Ka'bah rusak, maka di saat itu memperbaharui bangunan-bangunan Ka'bah, maka ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sendiri turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Setelah pekerjaan itu selesai, waktu hanya tinggal mengangkat Hajar Aswad, artinya suatu batu hitam, ke tempatnya yang mula-mula lagi. Terjadilah perselisihan di antara kabilah-kabilah Arab. Maka ketika membangun Ka'bah, diperbaharui kembali Ka'bah ini, Rasulullah juga ikut bekerja bersama-sama mereka. Rasulullah tidak duduk manis. Rasulullah juga ambil andil. Rasulullah juga bekerja bersama-sama dengan mereka untuk memperbaiki Ka'bah yang telah rusak diterjang oleh air di saat terjadinya banjir yang sangat luar biasa. Namun setelah Ka'bah selesai dibangun, kemudian di saat itu hanya tinggal memindahkan batu Hajar Aswad kepada tempatnya di mana dulu dia berada, kemudian dipindahkan lagi ke tempatnya, maka di saat itu terjadilah perselisihan di antara kabilah-kabilah Arab. Artinya terjadi perselisihan pendapat di antara golongan-golongan orang Arab. Kenapa demikian? Kita lanjutkan. Perselisihan itu bertambah lama, bertambah hebat. Sehingga sewaktu-waktu dapat menerbitkan pertumpahan darah. Semakin hari, semakin menjadi-jadi perselisihan tersebut. Maka andai kata tidak dileraikan, maka sungguh di saat itu terjadilah pertumpahan darah yang sangat luar biasa. Kenapa? Mereka memandang pekerjaan itu sebagai suatu amal yang sangat mulia, sehingga masing-masing menuntut hendak mengangkatnya. Mereka mengatakan, saya yang harus mengangkat batu Hajar Aswad ke tempatnya. Kelompok yang lain juga berkata demikian, harus kami, harus kami, harus kami. Kenapa? Karena mereka sangat menganggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia,
Siapa yang mengangkatnya berarti dia juga orang yang mulia. Maka di saat itu penghabisannya dapatlah diambil suatu keputusan, yaitu yang mula-mula masuk dalam masjid, masjidlah yang akan menjadi hakim. Maka ketika permasalahan tidak habis-habisnya, maka mereka mengambil satu keputusan. Siapapun yang duluan masuk ke dalam masjid, maka dialah yang memutuskan kabilah mana yang harus mengangkat batu Hajar Aswad tersebut kepada tempatnya. Tepat Nabi Muhammad yang mula-mula masuk, dibentangkannya sehelai kain, diangkatnya Hajar Aswad itu dan dilipatkan di atas kain tersebut, kemudian diminta kepada tiap-tiap kabilah Arab yang berselisih tadi supaya turut memegang tepi kain itu dan bersama-sama mengangkatkan. Dengan keputusan yang adil ini, terhindarlah perselisihan yang hampir-hampir menerbitkan pertumpahan darah. Dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau di saat itu menjadi hakim, menjadi penentu siapa yang mengangkat Hajar Aswad. Maka dengan sifat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka di saat itu beliau membentangkan sehelai kain. Lalu di atas kain tersebut ditaruhkanlah batu Hajar Aswad. Lalu Rasulullah mengatakan kepada kelompok-kelompok yang berselisih pendapat, ayo Anda pegang ujung kain yang sebelah kanan, Anda pegang kain yang sebelah kiri, kemudian dari bawah, dari atas, maka sehingga mereka mengangkat batu Hajar Aswad bersama-sama dengan sehelai kain. Ini adalah cara keputusan yang sangat bijaksana, yang sangat adil, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tidak adalah yang terjadinya pertumpahan darah, tidak adalah terjadinya perselisihan di antara kabilah-kabilah, dan mereka juga menerima dengan senang hati apa keputusan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, maka hanya sampai ini yang dapat kita sampaikan. Di mana ada kesalahan dan kurangnya, mohon diperbanyak maaf. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.